Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebelum beristirahat malam ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama saya Erni Raharjo dari PKLU GPIB Immanuel Malang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan dan renungannya, kuasai dan terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini tanggal 27 Mei 2022 diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai dengan 17 yang menyatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota itu. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Tuhan di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, maka bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia di depan pengadilan. Kata mereka, ia itu
berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semuanya menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Renungan firman Tuhan sesuai sabda bina umat diambil dari ayat yang ke-9b. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Diberi judul gereja yang mengandalkan Tuhan. 4 pekan podcast GPIB Satgas on the Spot awal tahun 2022 mengangkat kisah inspiratif 4 warga jemaat dari berbagai wilayah pelayanan GPIB. Silakan buka YouTube di kanal GPIB Indonesia dan dengarkanlah kisah yang mereka tuturkan. Kisah boleh beda, tetapi mereka sepakat dengan kesimpulan yang sama. Tuhan membuka jalan bagi mereka yang tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara kekasih, perjalanan misi Paulus melewati banyak pulau dan daratan bukan tanpa tantangan internal dan eksternal. Penolakan sempat di titik ekstrim dan kerap terjadi sehingga misinya kaya dengan pengalaman dan rasa kemarahan, sukacita, juga kelemahan, takut, dan gentar. Pada titik ini, Tuhan melawat dan memulihkan, memampukan, dan menjanjikan penyertaan. Lawatan Tuhan menjadikan Paulus bertahan di Korintus hingga 18 bulan. Mengiringnya mengawali tantangan orang Yahudi mendakwanya di hadapan gubernur baru Galio. Namun demikian, Paulus bahkan tidak perlu membela dirinya sendiri sesuai hukum Roma, karena Galio tidak sudi menangani perkara tuntutan yang didasarkan pada hukum agama orang Yahudi, bukan hukum Romawi. Tragisnya, Sostenes, kepala rumah ibadah, menjadi korban kekerasan saudara-saudaranya sendiri. Saudara terkasih, kesulitan dan tantangan dalam kehidupan cenderung melemahkan tubuh dan iman. Lawatan dan janji Tuhan Yesus itu hanya bisa dibuktikan ketika saudara dan saya, sebagai gereja, tekun, jujur, dengan terus menggantungkan asa padanya. Di situ kita punya kekuatan untuk tetap bergerak dan berkarya. Tuhan sedang bekerja bersama kita. Dalam Kristus ku terjamin, Dia sendiri perantaranya.
dijadikan kini dan kekal, karena bahagia itu karena. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami baca beserta renungannya. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, para PKLU dimanapun berada di dalam pergumulan masing-masing kami. Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara, opa oma yang sedang dalam kelemahan tubuh, agar mereka boleh sehat kembali untuk beraktivitas selanjutnya. Berkati Majelis Sinode dan Dewan PKLU dan pelayanan mereka, agar senantiasa melakukan pelayanan dengan sukacita untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan salah dosa hamba pada sepanjang hari ini yang tidak berkenan di hadirat-Mu, agar Tuhan mengabulkan segala doa permohonan kami sesuai kehendak dan waktu Tuhan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung bersama kami dalam program ini. Selamat malam, selamat beristirahat. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Amin.